masyarakat Indonesia, saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun 2021 Indonesia masuk dalam pemulihan ekonomi dan pandemi COVID bisa segera tertangani. Semoga Natal ini akan membawa damai buat kita semua dengan penuh cinta kasih, dan tahun 2021 menjadi tahun recovery buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol bareng Gus Miftah. Los. Salah. Acaranya salah. Orang acara tahun baru ngobrol bareng Gus Oh, ini tahun baru bukan acara gua. Heran. Oh, keslip lidah, bro. Ngapain pakai masker? Apa? Ngapain pakai masker gaya-gaya doang habis Ya itu kan dibuka? tetap kita mentaati 3M. Oh, apa itu? 3M. Memakai masker, gitu kan, mencuci tangan, menjaga jarak. Habis itu makan-makan. Tetap kita 3M ya. Ya, Tetap 3M. Bukan 17M ya. Bukan ya. Bukan 17M. 17M ya. 3M. 3M. Ya. Oke. Tapi ini bukan acara Gus Miftah. Jadi walaupun ini acaranya tausiah, tapi kan di sana ada tulisannya tausiah bersama Gusnya gede, terus sananya Miftah, bawahnya Deddy Corbuzier. Jadi pertanyaannya kan yang Gus ini Gus Deddy Corbuzier. Itu kan coba baca tadi. Pertanyaannya gini, pertanyaannya yang tausiah Gus Miftah apa Gus Dedi? Nah itu. Iya. Memang itu betul. Tausiah akhir tahun bersama Gus Deddy Corbuzier dan Miftah. Iya. Maka malam hari ini Miftah sebagai host dan Dedi sebagai pemberi tausiah. Jangan dong. Nanti kacau, tambah masalah. Apa kabar semuanya? Nisa, apa ada kabar? Nisa di sana. Ada Sila, apa kabar? Oke. Jadi ini nih mungkin banyak yang nggak tahu bahwa kita kadang-kadang lupa bahwa Indonesia, satu dunia ini sekarang lagi mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Anda pasti nggak sadar kan? Benar nggak? Anda nggak sadar kan? Pasti nggak sadar. Tapi mereka harusnya ternyata cewek-cewek dua, bro. Kenapa emang? Aduh. Kalian tahu nggak bedanya sama cake? Apa tuh? Beda sama apa, Gus? Cake. Cake. Oh, sama-sama manis. Oh, bukan. Kalau cake manis, kalau kamu manis banget. Iya. Tadi katanya Gus Miftah, nggak usah acara tahun baruan lah katanya. Ini sekarang malam tahun baru, bro, gara-gara COVID. Di rumah banyak kata orang Jawa itu malam tahun baru mapan turu. Jadi malam pergantian tahun baru. Mapan turu. Mapan turu itu mapan tidur. Oh iya betul. Karena tidak ada acara. Karena nggak ada acara dan mereka hari ini luar biasa. Iya. Karena di rumah bisa nonton kita. Nonton kita. Dan kita yang ada di studio ini, wah kita semua luar biasa. Malam tahun baruan Anda tetap kerja luar biasa. Luar biasa, Pak. Ini demi iNews, Pak. Oh, demi iNews. Oke. Makanya saya selalu bilang, cintanya Gus Miftah sama iNews itu seperti coronavirus. Kenapa itu? Tidak nampak tapi sangat serius. Tadi padahal saya dengar nggak gitu. Saya dengar tadi katanya cintanya Gus Miftah sama iNews ini sangat serius. Saya nanya kenapa? Karena baru iNews yang make gitu. Aduh, menghina amat, bro. Ini di jam yang sama, bro. Ada acara di Istana Negara, bro. Oh, Anda tolak? Bukan. Anda saya tetap hadir di sini. Kenapa? Karena saya nggak dipanggil, bro. Oke, tapi biar kita ingat dulu ya bahwa Indonesia ini biar bagaimanapun kalau kita tahu bahwa mulai bulan apa ya? Februari udah ada. Tapi begitu lockdown, bro, tutup, itu Maret. Bulan Maret. Bulan Maret. Jadi tahun 2020 bagi saya hanya ada 2 bulan. Apa itu? Januari dan Februari. Habis itu? Setelah itu nggak ada bulan. Dianulir. Sama semua. Tiba-tiba udah tahun 2021. Tiba-tiba 2021. Oke. Dan semuanya tuh berubah, semuanya berubah. Dan pandemi ini namanya virus ini, COVID ini selalu berubah. Jadi kalau kita perhatikan awal-awal itu dulu kan masker ya. Kalau inget masker katanya yang pakai hanya orang yang sakit doang. Yang kena doang. Yang kena doang. Yang sehat nggak usah. Yang sehat nggak usah. Ada orang pakai masker di jalanan saya marah-marah. Anda pakai masker kenapa Anda ngabisin masker Anda? Tiba-tiba sekarang semuanya pakai. Bahkan menterinya ditanya, kalian sendiri salah, ngapain saya pakai masker? Nah, ya kan pernah kejadian seperti itu. Bahkan juga ada yang bilang,
COVID-19 nggak bisa masuk Indonesia. Kenapa? Karena perizinannya susah. Iya, betul. Terus makan herbal bisa sembuh katanya gitu. Orang Indonesia selama masih bisa makan nasi kucing nggak kena corona. Nggak kena corona. Waktu itu awal-awalnya. Sampai akhirnya sampai sekarang vaksin sudah tiba. Anda katanya relawan suntik duluan ya. Bagus, nanti kita. Siapa yang bilang? Anda kan tadi katanya mau nyuntik duluan kan? Loh, saya usul kepada pemerintah untuk suntik Dedi duluan, bukan gua ngusulin, bro. Kita sweet aja gimana? Sini bro. Tapi akhirnya ya itulah. Sekarang vaksinnya juga udah datang walaupun dalam jumlah sedikit. Ya mudah-mudahan kita tes terus. Udah 2 kali loh, bro. Yang pertama 1,2 juta, kemarin 1,8 juta. Tapi tetap vaksin ini harus dites terus. Jadi nggak bisa tuh. Tetap harus dites terus karena varian-varian barunya sudah mulai keluar. Di Inggris sudah keluar ada varian baru masuk ke Indonesia juga. Iya. Dan jadi teman-teman, kemungkinan yang masuk ke Indonesia ada dari Amerika, ada dari Inggris, ada dari Jerman, dan ada dari Cina. saya mau nanya sama Anissa sama Sheila. Iya, gimana Mas? Apa kabar? Saya mau nanya satu. Apa tuh? Apa Kalian maksudnya? kan pakai face shield, Yes. disuruh TV ya. Iya. Emang virusnya nggak lewat udara? Sebenarnya ini adalah bagian kampanye ke masyarakat. Kalau misalnya kita yang ada di TV, kalau misalnya pakai masker kan nanti suaranya mendem Betul. ya, Mas Iya. Dedi. Jadi kita pakai face shield. Emang, gitu. Tapi emang virusnya nggak lewat sini? Kan lewat udara. Sebenarnya Zila sama Anissa kalau disuruh milih dia nggak mau pakai masker, tapi pakai master. Iya. iya, exactly, iya benar-benar Gus. Daripada enggak ya, Daripada enggak lah. ya. Tapi tetap nih kalian juga harus tahu nih face shield itu nggak ngurangin apapun tentang COVID karena COVID itu lewatnya udara. Jadi Droplet. tetap aja droplet. Kecuali kalau sengaja misalnya Sila sama Nisha gitu samping Gus bisa, wah cuy gitu muncrat. Nah itu face shield guna. Face shield. Tapi kalau untuk napas dan sebagainya virusnya tetap masuk. nggak ada Harusnya gunanya. yang paling efektif adalah Yang paling efektif tetap masker. tetap masker. Tetap masker. Ah, yang paling gitu. efektif tapi kita udah tes kan? Sudah, kita Udah aman tes, bro. sudah tes. Kita itu mohon maaf bro. Ini mulut gua udah nggak berawan bro. Sering begini kan kita. Oh, tapi artinya apa? Karena kita taat pemerintah. Betul. Gus Miftah tidak mungkin kena COVID. COVID kena Gus Miftah. Kayaknya begitu. Yoi. Karena lebih ganas gua daripada COVID bro. Ya udah, tapi kita lihat dulu apa yang terjadi dalam waktu 1 tahun ini dari sejak awal pandemi masuk ke Indonesia sampai sekarang detik-detik menuju tahun 2021. Seperti apa perjalanannya? Kita lihat sekarang perjalanannya. Tepat tanggal 1 Desember 2019, seorang warga di Wuhan, Cina menjadi pasien pertama COVID-19. Sejak itu, wabah terus meluas. 31 Desember 2019, COVID-19 dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Awalnya peneliti menamai virus corona sebagai 2019 nCoV. 19 Februari, WHO mengganti nama virus tersebut menjadi SARS-CoV-2. 23 Januari 2020, COVID-19 menginfeksi lebih dari 2.000 orang di 13 negara. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 2 orang warga Depok, Jawa Barat menjadi pasien pertama COVID-19 di Indonesia. Keduanya sempat kontak dengan seorang warga negara asing asal Jepang yang datang ke Indonesia. Semenjak itu kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. 10 April 2020, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pada saat itu kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 3.000 kasus. 31 Mei 2020, tercatat jumlah kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 25.000 kasus. DKI Jakarta menjadi epicentrum kasus tertinggi. Pada 25 Juni 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat rekor baru dengan total kasus lebih dari 50.000 kasus. 27 Juli 2020, lebih dari 100.000 orang di Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Perjalanan COVID-19 di Indonesia masih terus melonjak. 23 November 2020, COVID-19 di Indonesia tembus lebih dari 500.000 kasus. Hingga hari ini kasus positif COVID-19 terus meningkat tajam, yakni mencapai lebih dari 740.000 kasus. Wow, menyeramkan Gila bro, ya kalau kita 10 ngeliat seperti bulan itu ya. 10 dari bulan. Maret sampai Desember. Ya, tapi sebenarnya nggak masalah.
Karena Kalau lo sendiri dampaknya apa sih? nah gini, yang terkena itu kan bukan cuma Indonesia. Kalau yang terkena cuma keluarga lo, baru masalah. Kalau yang kena satu dunia, Global. Jadi musuhnya satu, musuhnya sama. Tapi kan Nggak nggak usah semua diributin. orang podcastnya kayak lu, bro. Ya itu dia kenapa saya bilang tidak masalah. Lu mah enak. Mau pandemi kayak gini ya Zila ya? Iya. Podcastnya number one. Oh, enggak gitu dong. Iya sih emang bener. Tapi Sombong amat. saya bukan sombong, saya belagu. Tapi gue sebenarnya nanya apa? Perubahan apa yang terjadi? Kalau gua jelas, bro. Kalau dulu gua seneng hal-hal yang positif. Hari ini gua seneng hal-hal yang negatif. Apa? Iya kan, kalau sekarang dengar positif ngeri, bro. Oh, ya. Kalau dulu mintanya positif Iya, mulu. Sekarang ya mohon maaf kita lebih suka yang negatif daripada yang positif. Kalau Anda berdua apa yang dirasakan? Lebih membudayakan hidup bersih aja, lebih sering cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Emang dulu kalian nggak bersih? Kalau dulu itu biasanya mau makan doang sama abis dari WC cuci tangan. Bro, Bagus. cantik-cantik jorok ya mereka. Jadi membiasakan kehidupan bersih sekarang. Yes. Oh, iya. Kalau yang berdampak banget bagi kalian apa sih? Berdampak banget sih sebenarnya siaran pakai face shield ya, nambah silinder aja. Mata. Yang Karena nyuruh pakai pakai face shield. Oh, saya jadi paham kenapa kamu tadi bilang jadi cakep. Karena matanya silinder. Silinder. Karena matanya silinder. Jadi asimetris ya, Gus ya. Iya, betul. Anak-anak band gimana? Kalau anak band gimana kamu, Sel? Kerjaan berkurang? Wah banyak. Apa yang kurang apa? Maaf, tunggu dulu. Kurang banyak nih gimana? Kayaknya nggak COVID juga lu nggak ada kerjaan. Nganggur ya. Iya. Jadi kalau mereka nggak COVID, kalendernya penuh. Oh. Penuh tanggalan bukan job. Tapi Apa, Sel? Apa, Sel? Yang dirasain apa, Sel? Wah banyak nganggurnya beneran. Iya. Emang kalau nggak COVID nganggur juga? Nganggurnya dikit kalau misalnya ada COVID. Oh. Kayak amat loh, Sel. Tapi sebenarnya gini Gus, sebenarnya yang namanya pandemi ini kan kenanya ke semua orang. Jadi kita tetap harus mengakali, jangan sampai kita mau kalah dengan keadaan seperti ini. Kita harus ngakalin dong. Iya. Ya kan? Saya selalu bilang, yang terlockdown itu hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Betul. Kan gitu. Itu. Kreativitas tidak boleh mati. Gara-gara corona. Gara-gara corona, gara-gara COVID, kita harus switch cepat-cepat switch. Toh sebenarnya tanpa COVID pun semuanya udah berubah. Semua udah berubah loh. Ya memang kita kalau mau eksis terus ya harus berubah. Harus berubah. Karena tuntutan zaman. Zaman dulu koran, setiap orang baca koran. Sekarang udah digital. Digital. Ya kan? Dulu lihat apa umumnya? Lihat YouTube, sekarang podcast gitu kan. Ya, gitu kan. Jadi memang kita harus berubah. Ini ada postingan menarik. Gua mau tanya sama lu sih. Sebenarnya gua ini marketing lu podcast apa ustadz lu sih? Gini, kalau kalau ada hal-hal yang terlalu riskan, Baru ngomong gua ya. baru saya bicara dengan Anda. Oke, kita lihat bro. Ada postingan di Twitter. Oke, di Twitter dari Fahim Yunus. Fahim Yunus ini siapanya Gus Miftah? Maaf. Oh, ya Kenapa? beda bro, sama-sama nama Arab tapi Loh, nggak ada enggak. apa-apa. Pertanyaan gua, kenapa ditampilkan? Kan pasti ada saudaranya gitu atau siapanya. Fahim Yunus, belakangnya kamu baca MD. Fahim Yunus, Miftah deh. Nah, itu Miftah. barangkali itu. Oke, apa tulisannya mana? Hilang tulisannya. Mana tulisannya? Coba munculin lagi. Muncul lagi dong. Itu bro, di prompter ada bro. Read a calendar nothing magical will happen on. Itu bro. COVID cannot read a calendar. Oke, nothing magical will happen on January 1st, 2021. Vaccines, iya, lah ini ada korupsi 2021 tiba-tiba keluar ya. Jadi ini bro, ini ada Fahim Yunus tuh posting di apa namanya di Twitter dia itu loh. Persoalan dengan Oke, gue baca ulang ya. Baca ulang nih. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Iya. Oke, tapi Karena itu emang bukan gitu, berarti Fahim emang- Yunus korupsi loh, enggak loh ya? Bukan, itu nggak kan ada yang korupsi sama. kan sukanya emang nyela-nyela gitu. Oh iya betul. Jadi dikatakan bahwa nothing magical will happen on January jadi nggak ada yang ajaib nih terjadi. COVID tuh nggak kenal sama kalender ya. Nggak kenal dengan tanggalan. Nggak kenal tanggalan, nggak kenal kalender. Jadi yang namanya vaksin, masker, crowd tuh keramaian dan sebagainya harus dikecilkan. Ya. Karena our action will end the pandemic, not time. Jadi aksi kita yang akan menghentikan pandemi ini bukan waktu. Fahim Yunus ngomong seperti itu, lu setuju nggak? Tidak.
Kenapa bro? Karena ada salahnya menurut gua. Salahnya di mana? Dia mengatakan bahwa our action will stop the pandemic, not time. Not time. Aksi kita yang akan menghentikan pandemi, bukan waktu. Menurut saya salah. Yang benar waktu apa aksi kita? Yang benar adalah aksi kita bisa menghentikan pandemi kalau dikasih waktu. Oh, kalau dikasih waktu Kalau bisa Anda menghentikan. dikasih aksi, Anda dikasih vaksin, Anda dikasih semua. Tapi nggak dikasih waktu. Tapi tidak punya waktu, tidak bisa. Akhirnya vaksin terburu-buru. Iya. Untuk kali ini saya ngalah dengan yang tidak waras ya. Tapi benar. Bapak Presiden kita aja mengatakan bahwa vaksin ini harus diteliti lagi, ya kan? Sampai benar-benar yakin bahwa ini Artinya butuh ada waktu. aksi tapi butuh waktu. Butuh waktu. Oke. Gitu. Jadi nggak setuju dengan Feminus. Ya. Ah. Tapi ini siapa? Kita nggak bisa Dokter Tompi aja gitu. Iya ya. Atau siapa gitu kayak gitu loh. Dokter Tirta gitu. Atau Dokter Tirta. Ya, gitu. Aduh. Oke, tapi yang kesian ini adalah bahwa ini juga di catatan ini sekitar 2,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Termasuk mereka Pak. Termasuk mereka. Pak ini masih kerja Oh gini masih kok. kerja ya. Hari ini. Anda masih, apa Anda kan nemenin Gus Miftah tiap minggu. Iya. Oh, masih kerja. Jadi hidup lu tanpa gua kelar. Sekarang 9,7 juta pengangguran di Indonesia. Gimana? Bukan bro. Sampai hari ini sudah 700.000 orang terpapar, ya kan? 21.000 orang meninggal. Dan sudah 2,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Ya. Dan yang celaka lagi bro, Indonesia masuk jurang resesi. Ya, betul. Jurang resesi. Ini apa Tapi nih? gua heran. Gua herannya begini, katanya resesi, gitu kan? Tapi penjualan sepeda di Indonesia habis, bro. Coba, di Jerman sepeda Brompton nggak laku, di Indonesia habis. Resesi dari mana coba? Ya kan resesi untuk orang-orang tertentu. Oh gitu, katanya resesi, hotel lu penuh. Oh, iya betul ya. Semakin menarik obrolan saya dengan Mas Deddy Corbuzier. Jangan kemana-mana, Tausiah akhir tahun bersama saya dan Deddy Corbuzier akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.